Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Bapak Alifa. Kali ini saya akan cerita tentang apa yang menjadi hobi ya. Hobinya apa sih ya? Jadi waktu kecil dia suka membaca, yang jelas ya. Suka membaca dan rutinitasnya membeli buku. Jadi buku ini jadi wajib bagi dia untuk dibeli ketika kami pergi ke mall atau mungkin ke mana, biasanya ke swalayan yang memang juga menjual buku. Di situ dia pasti akan minta buku yang dia sukai ya. Jadi sebetulnya cenderung sama ya. Jadi kayak film kartun ya, kalau SpongeBob kan sudah punya ya. Jadi untuk Doraemon ini juga dia membeli, walaupun tidak semua seri dibeli, tapi beberapa seri yang mungkin dia tertarik begitu ya. Kemudian juga mungkin buku-buku yang lain, buku sekolah ya. Cuman kalau buku sekolah ini kadang anehnya ketika dia katakanlah kelas 3 SD, dia sukanya yang di atasnya, jadi beli di atasnya. Kemudian saat ini juga demikian, dia itu kan di SMK, tapi dia juga membeli buku SMA, jadi latihan menjawab soal-soal matematika, fisika. Sebetulnya kan ya artinya sulit ya artinya, tapi dia langsung menjawab. Kalau nanti nggak tahu, lihat kuncinya. Jadi modelnya begitu, tapi senang melakukan. Jadi awal-awalnya dia itu sukanya membaca buku pertama ya. Yang kedua, kalau bermain ini senangannya boneka-boneka dia yang beraneka ragam, kecil-kecil, dari yang bagus sampai yang jelek ya. Misalkan ada Hello Kitty, ada Doraemon ya, ada mungkin boneka yang mungkin tinggal yang bajunya sudah nggak ada pun dia dia tata seperti orang baris gitu ya. Apa yang dia lakukan? Biasanya dia ngajari ngaji ya. Jadi seolah-olah ya punya dunia sendiri tadi. Jadi ngajarin ngaji, ini antrinya. Jadi apa yang dia amati ketika dia ngaji di sekolah ataupun di perumahan itu dia lakukan ya. Jadi dia lakukan, dia sebagai guru ngajinya gitu ya. Jadi makanya kalau di toko itu yang menjual tilawati, dia pasti belinya itu ya mulai 1, 2, 3 sampai berapa 8 ya. Dan dia belinya banyak. Kadang-kadang ini yang nomor 1 ada 4, yang nomor 2 ini ada 3, jadi sampai tumpukan gitu ya. Untuk apa? Ternyata dia ini mainannya adalah ngajarin ngaji boneka-boneka. Jadi semuanya punya nama sendiri ya. Si A, si B, si C ini sudah punya nama, dan dia sampai ditilawati berapa ini dia hafal ya, termasuk halaman berapa. Jadi setiap hari ketika dia pas longgar, tidak sekolah atau pas pas tidak ngaji dan sebagainya, itu dia pasti main itu ya. Jadi dijajar, kemudian dipanggilin satu-satu dan ngaji ya, seperti orang berkomunikasi gitu ya, seperti orang ngaji betulan, tapi dengan suara yang berbeda. Karena si A, karena namanya Santi ya, nah itu dia sampai tilawati berapa, halaman berapa sudah hafal dia. Kemudian ini berapa ayat, nanti baru ganti dengan yang lain. Jadi itu rutinitas yang dia lakukan, dan kami merasa ya aneh, tapi itu memang sesuatu yang wajar bagi orang yang autis gitu ya. Jadi anehnya yang menurut saya ini juga sesuatu ya, dia itu bisa membaca tilawati ya dalam kondisi miring ya, posisinya miring. Jadi dia bisa membaca miring, atau kadang bahkan terbalik itu bisa baca ya. Itu mungkin ya bagi kami ada sesuatu gitu ya. Jadi oke lah, nggak apa-apa dilakukan, itu kan demi dia menyenangkan ya. Jadi dia merasa senang ya. Jadi flapping itu pasti terjadi ya, ketika dia di sela-sela permainan itu pasti flapping. Nah itu. Kemudian apa yang dilakukan lagi yang dia suka ya, jadi dia juga senang nyanyi lagu-lagu
utamanya lagu-lagu lama. Jadi yang diikutin tuh saya ya. Jadi saya kebetulan kadang-kadang kalau pas capek atau apa itu saya selingi dengan menyanyikan lagu-lagu itu. Dia mungkin mengamati dan dia kebetulan juga suka bernyanyi ya, suka bernyanyi. Dan sebetulnya kalau dari sisi kompetensi dia sebetulnya bagus ya, dari ketukan dan sebagainya, dan kadang-kadang mampu membuat modifikasi ya, jadi sehingga mungkin bisa didengarkan lebih enak ya. Cuman dia itu kalau menyanyi serius ya, jadi seperti seriosa, apapun lagunya seperti menyanyikan lagu seriosa. Sebetulnya saya sudah mengarahkan ini nyantai lagunya, jadi nyantai seperti orang senang ya senang. Jadi tergantung tema lagu itu harus dipelajari gitu ya. Jadi sebetulnya kami sudah ya paling enggak terlibat di situ, walaupun mungkin di sini memang belum saya arahkan ya sepenuhnya untuk belajar bernyanyi ya, memang saya biarkan dulu ya. Memang kadang-kadang ya saat ini mungkin dia kalau saya tawari ikut kursus bernyanyi nggak mau ya. Nah, terapi yang lain yang kami lakukan ya, jadi karena pelajaran membaca Al-Quran ya, ngaji itu di sekolah kan terbatas ya. Setiap waktu SD itu kan setiap hari Sabtu dan itu sebentar, nunggunya yang lama ya. Kemudian di perumahan sendiri juga ada antriannya panjang dan paling bacanya 1 ayat sampai 2 ayat saja. Artinya mulai dari tilawati atau iqra, jadi kalau di perumahan belajar iqra, kalau di sekolah belajar tilawati. Di sini dia menurut saya kurang cepat ya, jadi ya kadang-kadang kita pengennya kan kok kapan sampai Al-Quran gitu ya. Akhirnya di awal kelas 3 SD itu kami mencarikan ustadz ya, guru ngaji yang bisa datang ke rumah ya. Akhirnya saya googling, dapat dan alhamdulillah cocok ya. Artinya ustadz ini sabar sekali untuk menghadapi putri saya. Awalnya ya juga histeris nangis, jadi ekspresi itu gampang berubah, senang, sedih. Jadi ya alhamdulillah lagi gurunya nih bisa mengatasi dengan baik, dan sampai sekarang dia masih ngaji dengan ustadz tersebut ya. Jadi mulai kelas 3 SD berarti ini sudah berapa tahun ya, sudah 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi hampir 10 tahun ya, jadi cukup lama. Jadi dia ini sudah khatam keberapa gitu, jadi muter lagi. Memang kalau hafalannya sih sebetulnya lumayan ya, kalau sepanjang lumayan dibandingkan dengan orang-orang normal ya. Cuman memang dari sisi ini ya, tajwid ini kadang-kadang sering lupa. Jadi kalau misalkan dia lupa diingatkan oleh ustadznya ini, kadang emosi ya, ketika di saat ini mungkin pas menstruasi ya emosi, itu yang ekspresinya pasti emosi, marah dan sebagainya, itu masih ada ya, tapi masih bisa dikendalikan oleh ustadz ini. Jadi alhamdulillah, jadi ini kami anggap sebagai terapi ya, ngaji ini sebagai terapi dia, sekaligus mungkin untuk aktivitas, tidak sekedar sekolah, tidak sekedar diterapi oleh ibunya di rumah, juga tidak hanya bermain saja, tapi juga ada keseimbangan kegiatan di dalamnya ya. Oke, mungkin sharing sesi ini cukup sekian. Terima kasih, semoga semuanya tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.